Halo amigos parantos kumahadamangos, balik lagi di Gaikin Movie yang pada video kali ini akan membawakan sebuah alur cerita anime berjudul Hakenden. Anime ini bercerita tentang para manusia yang memiliki kekuatan iblis, di mana diantaranya ada seorang anak yang memiliki sebuah pedang iblis terkuat, yang saking kuatnya, pedang itu sampai jadi incaran banyak orang. Bagaimanakah keseruannya? Nggak perlu banyak cakap, mending langsung simak aja videonya. Tapi sebelum mulai, harap cek dulu kuota kalian. Kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Bruh. Film dimulai dengan seorang anak bernama Shino, di mana ia ini terlihat akrab dengan monster sungai dan juga gagak yang bernama Murasame. Ia nampak akrab dengan banyak penghuni hutan, termasuk juga kakek katak yang memberitahu Shino jika akhir-akhir ini ia merasakan ada kekuatan jahat yang berkeliaran di hutan itu. Shino ini tinggal di dalam gereja yang terpencil di pinggir hutan bersama wanita bernama Hamaji dan dua orang pria lainnya. Hingga nggak lama datang satu penghuni lagi yang katanya adalah kakak Shino bernama Sosuke bersama salah satu anak penduduk sekitar yang bernama Kenta. Sosuke pun lalu memarahi Shino karena si Kenta ternyata memberitahu kakak Shino itu jika adiknya sering bermain sendiri di dalam hutan. Sama seperti peringatan dari kakek katak tadi, si Sosuke memberitahu Shino jika ia pun merasakan aura jahat dari dalam hutan. Shin lalu berpindah pada Kenta yang pulang sendirian melewati hutan, sampai langkahnya terhenti karena Kenta melihat ada seorang gadis sendirian di hutan tersebut. Gadis itu nampak terlihat seperti Shino di mata Kenta, sampai anak itu pun lalu mengikutinya. Beruntung Kenta cepat tersadar dan ia yang mengira jika sang gadis adalah hantu pun lalu melarikan diri. Balik lagi ke Shino, di mana salah satu penghuni gereja memberitahu jika ada sebuah surat untuk Shino dan Sosuke yang dipanggil ke gereja pusat. Dan di sini sekilas kita akan melihat perbincangan yang menyatakan jika gereja pusat sedang mencari si Murasame. Keesokan harinya, hari penjemputan pun tiba, di mana Shino dan Sosuke udah ditunggu 5 orang bertopeng rubah yang mengaku sebagai utusan gereja pusat. Anehnya, kelima orang tersebut lalu berkata jika bau Shino dan Sosuke nggak seperti manusia. Mereka menyebut jika Shino punya 2 jiwa dalam satu tubuh, sedangkan Sosuke katanya hanyalah seekor anjing. Karena itu, kelima orang bertopeng tersebut bermaksud menggali sebuah informasi dari Shino, namun Shino menolak dan lalu menunjukkan suatu perubahan pada tangan kanannya. Yang ternyata Murasame muncul dari tangan kanan Shino dan lalu membantai kelima orang bertopeng dalam satu kali serangan aja. Setelah semua selesai, Kenta datang ke sana dan memberitahu jika 3 pemuda dari desa mereka menghilang di dalam hutan. Dan para penduduk mencurigai Shino juga Sosuke karena ternyata mereka berdua ini belum lama pindah ke desa tersebut. Kenta juga menceritakan jika semalam ia melihat wanita yang menyerupai Shino di dalam hutan. Mendengar itu, Sosuke dan Shino melarang Kenta agar nggak dekat-dekat dengan mereka lagi. Kenta auto marah karena ia nggak ngerti apa maksud keduanya melarang mereka berteman lagi, membuatnya melarikan diri dari sana. Ia bahkan sampai membuang kalung pemberian Sosuke. Setelah Kenta pergi, kakek yang tinggal di sana juga lalu berkata, jika Kenta emang terlalu dekat dengan keduanya, yang ia bilang jika seseorang terlalu dekat dengan Shino maupun Sosuke, maka orang itu sama aja melewati batas antara hidup dan mati. Nggak lama, penghuni lain menemukan kalung milik Kenta yang ternyata adalah sebuah jimat untuk menjaga anak itu. Mengetahui hal tersebut, Shino pun langsung mencari Kenta dan menemukannya sedang terjebak jaring laba-laba di dalam hutan. Dan nggak salah lagi jika jaring-jaring itu berasal dari sang gadis yang Kenta lihat sebelumnya. Gadis itu pun lalu memanggil iblis laba-laba raksasa yang langsung berniat menyerang Kenta juga si Shino. Tapi untungnya datang seekor serigala yang melepaskan ikatan Kenta, dan yang mengejutkan serigala itu ternyata adalah si Sosuke. Di sini Sosuke sempat bilang jika sang gadis misterius sangat mirip dengan wujud Shino pada 5 tahun yang lalu. Sementara Shino sendiri lalu memanggil Murasame dan bisa menjadikan si burung gagak sebilah pedang. Dan dengan pedang itu Shino berhasil menjatuhkan sang iblis dengan sangat mudah. Shino dan Sosuke pun lalu mengantar Kenta pulang, namun saat kembali ke rumah mereka dikejutkan oleh si pria yang memberitahu jika Hamaji tiba-tiba menghilang. Dan pria itu mencurigai jika Hamaji diculik oleh salah satu dari 4 keluarga dewa iblis. Karena katanya 5 topeng rubah yang tadi dikalahkan Shino pun sebenarnya adalah orang-orang yang bekerja untuk salah satu keluarga tersebut. Si pria lalu menceritakan sebuah legenda jika di dunia ada 4 keluarga yang memiliki kekuatan iblis, di mana selama ini gereja pusatlah yang mengendalikan kekuatan mereka. Dan oleh karena itu, gereja pusat yang tertarik dengan kekuatan iblis punya tujuan mengincar kekuatan Shino dan Murasame.
Dan karena itu juga ia menebak kalau Hamaji diculik oleh salah satu keluarga itu dan dibawa ke gereja pusat untuk memancing Shino keluar. Namun walau tahu alasannya, Sosuke nggak gentar mengajak Shino untuk berperang melawan mereka. Berpindah pada Hamaji yang ternyata dibawa salah satu keluarga bernama keluarga Osaki yang merupakan perwujudan dari iblis rubah. Seorang pria keluarga Osaki yang bernama Kamane lalu bertanya tentang Shino yang Hamaji bilang ia udah kenal Shino dan Sosuke saat dirinya masih kecil. Dan di sini terlihat waktu Hamaji kecil, Shino dan Sosuke masih terlihat sama seperti sekarang ya guys, dan itu menandakan kalau keduanya bukan manusia. Anehnya waktu itu Shino berdandan seperti wanita dan sangat mirip dengan wanita di hutan tadi. Yang Hamaji bilang Shino memakai pakaian perempuan sampai 15 tahun merupakan bagian dari ritual adat yang bisa membuat si Shino jadi makin kuat. Balik lagi pada Shino dan Sosuke yang udah sampai di ibu kota dan langsung dijemput oleh orang-orang dari gereja pusat. Hingga nggak lama datang seorang pria bernama Satomi Ryo yang bilang pada orang-orang itu jika ialah yang akan bertanggung jawab pada keduanya yang merupakan korban selamat dari sebuah desa bernama Desa Otsuki. Shino ternyata mengenali Satomi Ryo yang katanya berasal dari salah satu keluarga iblis. Ryo pun lalu mengantar Shino dan Sosuke ke sebuah hotel walau ia kemudian pergi begitu aja. Setelah Ryo pergi, Shino memutuskan untuk berjalan-jalan di kota hingga saat Shino sedang berada di depan kuil, ia tertabrak seorang pria bernama Kobungo yang sedang dipukuli oleh para biksu. Kobungo datang ke sana untuk mencari seseorang bernama Genpachi yang katanya udah ditangkap para biksu. Namun biksu-biksu itu menjawab yang mereka tangkap bukanlah manusia melainkan seorang iblis. Hingga nggak lama ayah si Kobungo datang ke sana juga dan meminta maaf karena anaknya udah membuat keributan di tempat itu. Dan kocaknya setelah para biksu pergi, Kobungo baru sadar kalau ia udah nggak sengaja membuat Shino nggak sadarkan diri. Sebagai permintaan maaf, Kobungo mengajak Shino makan siang di sebuah restoran dan setelah selesai makan, Shino langsung dijemput oleh Sosuke yang udah berubah wujud dan juga si Murasame. Malam harinya, kita kembali ke kuil di mana para biksu sedang memperbincangkan seorang iblis yang udah mereka tangkap. Kepala biksu bertanya kenapa iblis itu ditangkap padahal ia selama ini hanya memakan roh aja. Mendengar itu, seorang biksu bernama Seiran menjawab jika iblis yang ia tangkap terus memakan roh sampai kini jumlah roh yang ada di kota tinggal sedikit. Dan ia takut jika roh udah habis, iblis itu akan memangsa manusia juga. Keesokan harinya, saat Shino baru aja terbangun, ia tiba-tiba didatangi seekor anjing raksasa di mana ternyata anjing itu adalah milik Satomi Ryo. Shino dan Ryo lalu berbincang yang mereka bilang 5 tahun udah berlalu sejak kejadian itu walau katanya Sosuke sama sekali nggak bisa mengingat kejadian di waktu itu. Ryo juga kemudian berkata jika Shino udah mendapat hadiah dari Murasame di mana Shino diberikan wujud awet muda dan tetap terlihat seperti anak kecil. Ryo lalu menyebut kalau Murasame adalah pedang terhebat yang bisa memusnahkan para iblis, bahkan ada yang menganggapnya sebagai dewa, walau sampai saat ini nggak ada yang tahu wujud asli dari si Murasame. Ia juga kemudian memperingatkan Shino bahaya dari menyimpan kekuatan pedang Murasame, yang Ryo bilang ia takut Shino akan mengalami kematian yang mengerikan. Mendengar itu, Shino bilang ia nggak akan mudah mati karena punya banyak nyawa dalam tubuhnya, hingga ia pun langsung mengeluarkan Murasame untuk menghadapi Ryo. Namun Sosuke lalu datang dan mengganggu pertarungan keduanya. Setelahnya, Ryo pun memberitahu Shino jika Hamaji ada di rumah salah satu keluarga hingga scene berpindah pada Kobungo yang kesal karena para biksu udah menangkap Genpachi dari 1 minggu yang lalu dan sampai saat ini nggak ada kabar. Dan setelahnya kita akan diperlihatkan jika Kobungo dan Genpachi dulunya sama-sama bekerja sebagai militer yang berperang di daerah utara bersalju. Selain itu, kita juga diperlihatkan di rumah Kobungo ada foto Genpachi bersama seorang gadis yang Kobungo sebut dengan nama Nui. Balik lagi pada Shino dan Sosuke yang dibawa Ryo ke rumah keluarga Osaki untuk bertemu dengan Hamaji. Setelah bertemu Hamaji, Shino bilang ia akan membuat perhitungan dengan rubah yang udah menculik gadis itu. Namun Hamaji bilang rubah itu nggak berbahaya. Hingga nggak lama si Kamane pun menyambut kedatangan Shino dan kawan-kawan. Sore harinya untuk menebus rasa bersalah karena udah membawa Hamaji, Kamane mengajak Shino dan kawan-kawan berjalan-jalan di kota. Tanpa mereka tahu saat itu ada serangga aneh yang sedang memperhatikan Shino, di mana ternyata serangga itu merupakan milik sang biksu Seiran. Kejamnya setelah memata-matai Shino, Seiran langsung menyiksa Genpachi menggunakan serangga-serangga miliknya karena katanya Seiran ingin melihat wujud asli dari iblis Genpachi. Berpindah pada Sosuke yang bertanya pada Shino bagaimana anak itu bisa mengenal si Satomi Ryo. Shino akhirnya bercerita jika 5 tahun lalu si Ryo lah yang udah menyelamatkan mereka di desa Otsuki, walau katanya mungkin Hamaji atau Sosuke nggak akan mengingat kejadian itu. Selanjutnya kita akan ditunjukkan flashback saat desa Otsuki mengalami kebakaran hebat, dan di sana hanya Shino seorang yang masih tersadar sementara Sosuke dan seekor anjing udah sekarat dengan luka parah.
Hingga nggak lama Ryo datang dan menawarkan keabadian pada Shino di mana ternyata ialah yang dulu memberikan pedang Murasame pada anak itu. Shino lalu berkata saat itu ia nggak ingin mati, makanya Shino memilih menerima pedang Murasame. Walau sebagai timbal balik dari keabadiannya, Shino terjebak dalam tubuh bocah 13 tahun dan nggak bisa dewasa. Mendengar itu, Sosuke lalu berkata ia akan mencari tahu apa yang sebenarnya Satomi Ryo inginkan dari mereka. Sementara di sisi lain, Hamaji sedang berbincang dengan Kamane yang pria itu bilang ia udah mulai menyukai si Hamaji dan gak ingin gadis itu kembali bersama Shino juga Sosuke. Keesokan harinya, Shin berpindah pada Kobungo yang mendatangi markas militer di mana komandan pasukan bilang mereka udah memberhentikan Genpachi karena pria itu nggak ada kabar selama 1 minggu. Membuat Kobungo marah, namun ia malah dilempar oleh para prajurit dan lagi-lagi nggak sengaja menimpa Shino yang sedang melalui tempat itu juga. Kobungo pun lalu mengajak Shino dan Sosuke ke rumahnya dan bertemu dengan ibu si Kobungo. Berpindah pada Kamane dan Ryo yang sedang membicarakan rumor tertangkapnya seorang iblis oleh para biksu. Karena itu, Kamane bilang Ryo harus menjaga Murasame lebih ketat lagi karena bukan hanya gereja pusat aja yang mengincar kekuatan dari si Murasame. Balik lagi pada Shino dan kawan-kawan yang udah selesai makan bersama di rumah Kobungo. Dalam perjalanan, Shino bertanya kenapa si Kobungo sering sekali membuat keributan, membuat pria itu jujur kalau ia sedang mencari seseorang yang udah dianggap sebagai kakaknya sendiri yang Kobungo bilang para biksu udah menangkapnya. Setibanya di rumah keluarga Osaki, Shino dan Sosuke dipanggil oleh Ryo, di mana si Ryo lalu memberikan 2 benda mirip kelereng yang katanya itu merupakan milik Shino dan Sosuke yang dulu dikabarkan menghilang. Namun ternyata Ryo menyimpannya dan bermaksud mengembalikan 2 benda itu pada Shino juga Sosuke. Walau Shino bilang benda itu merupakan warisan keluarganya, ia ternyata nggak tahu kalau ada 6 benda lagi yang mirip seperti miliknya, yang Ryo bilang benda itu berasal dari 8 iblis. Ryo lalu bercerita jika dulu ada wanita bernama Tamasuza yang datang ke Jepang dari benua Asia. Si Tamasuza ini terkenal licik dan membuat Jepang dilanda musibah hingga kemudian datang seorang wanita yang didampingi 8 orang laki-laki muda. Walau sial, Shino yang nggak mau mendengar cerita panjang itu memotong kata-kata si Ryo. Oleh karena itu, Ryo hanya menyampaikan intinya aja yang ia bilang Shino harus mengumpulkan ke-8 kelerengnya secara rahasia. Sosuke nampak setuju dan lalu meninggalkan ruangan, namun setelah Sosuke pergi, Ryo memberitahu Shino jika 5 hari terakhir ia merasa ada yang aneh dengan si Sosuke. Walau Shino bilang ia nggak peduli karena bagi Shino, Sosuke tetaplah Sosuke. Setelahnya, kita akan ditunjukkan flashback saat ayah Kobungo memohon pada Seiran agar Genpachi nggak ditangkap. Ayah Kobungo udah menganggap Genpachi sebagai putranya sendiri karena katanya Genpachi dulu udah dijodohkan dengan Nui yang gak lain adalah putrinya. Walau sayang Nui tewas dalam kecelakaan, tapi Seiran bilang Nui mati karena Genpachi dan karena itulah ia harus menangkap sang iblis. Balik lagi ke masa sekarang di mana Genpachi yang disiksa terus-menerus akhirnya mengamuk dan membuat ledakan besar dengan kekuatannya, membuat si Genpachi bisa melarikan diri dari tempat itu. Akibat ledakan itu, 2 biksu yang selalu bersama Seiran pun tewas seketika. Sementara Genpachi yang udah dalam wujud iblisnya mencari roh untuk ia makan. Shino yang bisa merasakan aura iblis akhirnya ikut datang ke kota dan mencoba mengejar Genpachi. Shino memancing agar Genpachi mengejarnya hingga kejadian itu nggak sengaja dilihat oleh si Kobungo. Shino berhasil memancing Genpachi menjauhi kota dan begitu tiba di sebuah jembatan, ia pun langsung mengeluarkan Murasame. Genpachi lalu menyerang Shino karena ia ingin memakan kekuatan roh dari pedang Murasame. Nggak lama, Genpachi berhasil menangkap Shino, namun ternyata Shino punya kemampuan melihat masa lalu dan tahu jika Genpachi berhubungan dengan si Kobungo dan keluarganya. Sementara Genpachi yang mengingat bayangan Nui melepaskan si Shino bersamaan dengan Sosuke yang datang ke sana juga. Dari sana, Shino tahu jika Genpachi adalah manusia setengah iblis sepertinya dan Sosuke. Tapi tiba-tiba Seiran datang membawa banyak biksu dan juga serangga-serangganya ke tempat itu juga. Seiran yang menginginkan Murasame memerintahkan para biksu untuk memanah ke arah Shino. Shino bisa menghempaskan panah-panahnya dengan mudah, walau si Genpachi nggak bisa menghindarinya. Melihat Genpachi terkena panah, Shino jadi lengah. Beruntung Sosuke berhasil melindungi anak itu dengan tubuhnya, membuat mereka semua terjatuh ke dalam sungai. Shin lalu berpindah pada Hamaji yang mengkhawatirkan Shino dan Sosuke yang udah ia anggap sebagai kakaknya nggak pulang sampai larut malam. Membuat Kamane berkata ia akan mengutus anak buah rubahnya untuk mencari mereka. Kamane lalu bilang kalau Shino dan Sosuke udah setuju tinggal di rumah keluarga Osaki untuk selamanya, dan karena itu ia menawarkan Hamaji untuk mulai bersekolah di kota tersebut.
Balik lagi ke Shino yang berhasil selamat berkat iblis bulat kecil yang selalu ia bawa, di mana Shino mendapatkan iblis kecil itu dari Murasame waktu mereka masih sering bermain di dalam hutan. Shino sendiri terkejut melihat iblis itu ternyata bisa berubah menjadi besar, hingga ia akhirnya sadar kalau iblis bulat itu juga udah berhasil menyelamatkan si Genpachi. Hingga setelahnya kita akan ditunjukkan flashback masa lalu si Sasuke, di mana katanya orang tua Sasuke dulu menghilang sejak Sasuke masih kecil dan membuat anak itu memilih untuk hidup seorang diri. Hingga singkat cerita, Sasuke akhirnya hidup bersama Shino sampai peristiwa di Otsuki terjadi. Dan di sini disebutkan jika Shino lah yang membuat Sasuke seperti sekarang karena ia meminta Ryo membangkitkan Sasuke yang bersatu dengan seekor anjing bernama Yoshiro. Kembali pada Shino yang ternyata diselamatkan Kobungo dan diobati oleh pria itu. Nggak lama, anjing suci raksasa milik Ryo datang untuk mencari Shino, membuat Kobungo akhirnya tahu kalau Shino bukanlah manusia biasa. Bahkan ia akhirnya tahu kalau Sasuke bisa berubah wujud jadi seekor anjing. Nggak lama, Genpachi juga muncul di mana ia ternyata nggak ingat kalau semalam udah mengamuk. Kobungo lalu menceritakan masa lalu ia dan si Genpachi waktu mereka masih jadi tentara. Yang katanya dulu Genpachi memimpin pasukan ke utara untuk membebaskan Sandra yang ditawan para bandit. Terlebih di antara para Sandra ada anggota keluarga kekaisaran yaitu gadis bernama Shihime. Namun sial, di sebuah gunung bersalju, mereka malah bertemu dengan iblis pemakan manusia yang menewaskan hampir semua prajurit. Bahkan Genpachi dan Kobungo sekarat dalam insiden tersebut. Namun ajaibnya, tiba-tiba muncul dua benda bulat walau sayang setelah itu Bokungo nggak ingat apa-apa lagi. Bokungo lalu menunjukkan foto kakaknya sekaligus tunangan Genpachi yang nggak lain adalah Nui. Yang ia bilang Nui tewas setelah mereka kembali dari utara. Setelah kejadian itu, Genpachi yang terpukul sampai mencoba menghabisi dirinya sendiri dengan pisau. Namun anehnya luka si Genpachi saat itu bisa sembuh dengan cepat. Gak sampai di situ aja, Genpachi juga berulang kali mencoba bundir, namun nyatanya ia tetap aja nggak bisa mati. Mengetahui keanehan itu, Bokungo juga pernah mencoba menyayat tangannya, namun ternyata ia sama seperti Genpachi yang lukanya bisa sembuh dengan cepat. Dan di akhir cerita, Bokungo bilang kalau menurut rumor Ryo datang dan berhasil menyelamatkan si Hime di utara. Berpindah pada Kaname dan Hamaji yang saat itu sedang melihat-lihat sekolah tempat Hamaji akan bersekolah. Dalam perjalanan pulang, Hamaji tiba-tiba diserang oleh serangga milik Seiran, membuat Kamane marah dan membalas serangga-serangga tersebut dengan kekuatan rubahnya. Bahkan saking marahnya, Kaname bilang selama ini ia nggak peduli apa yang Seiran perbuat, namun karena ia udah berani menyentuh Hamaji, Kaname akan membalas perbuatan sang biksu. Sementara itu, Seiran diberitahu biksu lain kalau mereka belum mendapat izin dari kepala kuil untuk memburu para iblis. Namun sialnya, Seiran ternyata udah menyerang kepala kuilnya sendiri. Karena itu, malam harinya Seiran pun langsung memimpin banyak biksu untuk mencari Shino dan kawan-kawan. Shino yang bisa merasakan kedatangan para biksu pun langsung mengaktifkan Murasame, di mana biksu-biksu itu langsung membakar gubuk tempat persembunyian para iblis. Sasuke yang khawatir pada Shino langsung menarik anak itu menjauh dari tempat pertarungan, sementara Genpachi dan Bokungo auto dikelilingi oleh para biksu. Di sini Seiran memberitahu jika Nui yang mengira Genpachi gugur dalam tugas di utara menjalin hubungan dengan pria lain sampai gadis itu mengandung. Namun karena Genpachi nyatanya bisa selamat, Nui yang menyesal pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Yang Seiran bilang Nui nggak akan melakukan itu jika Genpachi mati di utara, membuat Genpachi dan Bokungo mengamuk dan berubah dalam wujud iblis mereka. Amukan kedua iblis auto menghabisi banyak biksu sekaligus, sementara Seiran hanya kehilangan satu lengan dan mencoba melarikan diri. Mengejutkannya, Kaname yang dendam pada Seiran udah menunggu biksu itu dan langsung menunjukkan kekuatan rubahnya. Di sini Kaname membongkar identitasnya yang katanya ia dan Seiran sama-sama berasal dari keluarga kerajaan. Walau Kaname hanyalah anak seorang selir, sementara Seiran anak dari ratu yang sah. Dan itu berarti keduanya adalah saudara dari ayah yang sama. Kaname juga bilang ia nggak dendam pada Seiran dan ibunya yang dulu mencoba menyingkirkan Kaname. Namun ia dendam karena Seiran udah berani melukai Hamaji, dan karena hal itu Kaname pun menyerang kakak tirinya tersebut. Di sisi lain, kita akan ditunjukkan kekuatan lain dari pedang Murasame yang bisa menghasilkan hujan dan membuat kebakarannya padam seketika. Shino pun lalu menemui Genpachi dan Kobungo yang masih bertahan hidup walau berada di tengah kebakaran tadi. Yang kocaknya, Genpachi yang melihat Shino mirip wanita lalu bilang kalau ia mulai menyukai anak itu. Keesokan harinya, Shino yang terbangun di rumah keluarga Osaki berkeliling dan melihat ada tanda bergambar ular di suatu pintu. Ia pun auto memasuki pintu itu dan melihat ada sepasang mata merah di dalamnya, namun Ryo lalu datang dan mengejutkan si Shino.
Ryo memberitahu jika ada orang lain yang menempati sebelah rumah keluarga Osaki dan Shino harus dapat izin mereka untuk masuk ke ruangan itu. Siang harinya, Ryo dijemput oleh dua orang dari gereja pusat membuat Shino bertanya pada Kaname si Ryo selalu pergi kemana dengan orang-orang itu. Yang Kaname bilang Ryo melakukan suatu pekerjaan untuk gereja pusat. Setelahnya, Shino yang kelaparan pun mencoba mencari makanan di rumah Osaki dan malah nggak sengaja menabrak seorang wanita berambut putih. Wanita itu lalu melihat Murasame di tangan Ryo dan berlari ketakutan setelah memukul kepala anak tersebut. Shino lalu menanyakan siapa wanita itu pada Kaname yang katanya gadis itu bernama Ayane dari keluarga Mizuki, di mana keluarga itu selalu dilindungi oleh seekor dewa ular. Hamaji lalu memberikan sebuah buket bunga untuk menggantikan bunga milik Ayane yang tadi nggak sengaja rusak ditabrak oleh Shino. Hamaji meminta Shino memberikan bunga itu pada Ayane, dan ia juga meminta mengundang Ayane minum teh bersama karena Hamaji yang kesepian ingin punya teman wanita di rumah keluarga Osaki. Nggak lama Shino pun akhirnya sampai di ruangan tempat Ayane tinggal. Namun tiba-tiba asap merah muda memenuhi ruangan membuat ruangan itu seketika dipenuhi tumbuhan. Shino lalu diserang oleh penjaga keluarga Mizuki yang bernama Chikage karena anak itu udah masuk ke rumah keluarga Mizuki tanpa izin. Beruntung Sosuke datang dan meminta maaf atas perbuatan Shino. Kejamnya, Chikage berkata sebagai permintaan maaf lebih baik Sosuke meninggalkan satu lengannya di sana. Namun saat Sosuke akan melakukannya, Ayane datang dan mencegah pria itu. Ayane marah pada perbuatan Chikage dan melarikan diri sambil menangis dan berkat Ayane, Sosuke juga Shino bisa selamat. Setelahnya, Shino memberitahu jika Hamaji ingin berteman dengan Ayane dan mengundang gadis itu untuk minum teh bersama. Hingga singkat cerita, Ayane pun akhirnya berteman dengan Hamaji. Nggak lama, Hamaji meminta izin pada Kaname untuk mengajak Ayane melihat festival lentera yang akan diadakan di kota. Namun Kaname bilang Ayane harus meminta izin dari Chikage, dan pasti si Chikage nggak mengizinkan Ayane yang lemah dan rapuh keluar dari rumah. Setelahnya, Chikage meminta pendapat Shino karena Ayane udah meminta izin keluar rumah. Yang katanya Ayane itu terlahir lemah dan selama ini harus selalu dijaga oleh Chikage. Masalahnya, Chikage nggak bisa pergi keluar karena katanya tubuhnya udah tumbuh terlalu besar. Dan karena itu, Shino bilang mereka bisa meminta bantuan pada para rubah Osaki untuk mengawal si Ayane. Ayane juga lalu datang dan bilang sebagai satu-satunya klan Mizuki yang tersisa, ia emang lemah dan harus selalu dijaga oleh Chikage, sang dewi ular. Namun ia berharap Chikage bisa mengizinkannya keluar hingga akhirnya Ayane pun menonton festival lentera bersama Hamaji sambil dijaga Kaname dan para rubah. Sementara di sisi lain, Chikage berterima kasih pada Shino yang udah memberikan Ayane seorang teman, hingga Chikage pun menunjukkan wujud ularnya dan bilang kalau nama aslinya adalah Hibiki. Keesokan harinya, Shino bertanya pada Ryo tentang sebuah insiden yang melibatkan 5 orang penduduk di suatu desa. Ryo menjelaskan jika penduduk desa itu sedang mencari sumber mata air baru di sebuah gunung bernama Gunung Keberuntungan, di mana awalnya desa mereka selalu punya air melimpah karena tinggal di dekat gunung tersebut. Namun tiba-tiba gunung itu seperti nggak mengalirkan airnya ke desa lagi. Gawatnya, di desa itu ada legenda yang menyebutkan jika siapapun yang memasuki gunung nggak akan pernah bisa kembali. Namun kelima penduduk itu ditolong oleh seorang wanita cantik yang menunjukkan jalan pulang pada mereka. Bahkan wanita itu juga memberikan air pada kelima penduduk tersebut. Walau kenyataannya kelima penduduk itu meninggal setelah 1 minggu kembali ke rumah karena terinfeksi oleh sebuah penyakit misterius. Shino yang ingin menyelidiki insiden tersebut pun akhirnya pergi bersama Murasame ke Gunung Keberuntungan. Dan bener aja karena di sana hujan hanya turun di area gunung tersebut. Nggak lama, kelereng milik Shino dan Sosuke tiba-tiba aja mengeluarkan cahaya walau sial Shino kemudian terpeleset dan membuatnya terjatuh. Di sisi lain, Sosuke yang udah tahu Shino pergi sendirian mencoba mengejar anak itu hingga tiba-tiba Kobung muncul bersama Genpachi yang udah kembali jadi tentara, di mana keduanya bersedia menemani Sosuke untuk mencari si Shino. Namun Genpachi bilang di gunung tempat Shino berada hidup dewa kera yang menjaga gunung keberuntungan tersebut. Shin lalu berpindah pada sekelompok musisi pengelana, di mana mereka diundang oleh penduduk desa yang mengalami kekeringan untuk memeriahkan festival desa yang akan diadakan. Dalam rombongan itu ada seorang pria bernama Asakeno, di mana setelah tiba di desa ia bermimpi tentang pria yang membawa pedang, yang Asakeno bilang orang itu udah mengambil segalanya dari dirinya. Balik lagi ke Shino yang tadi terjatuh dan ternyata secara nggak sengaja ia udah membuat kelereng milik Sosuke menghilang. Nggak lama Shino tahu-tahu didatangi seekor kera raksasa, namun Shino yang nggak takut malah menanyakan apa kera itu melihat satu kelerengnya yang menghilang. Kocaknya si kera yang seakan mengerti lalu memberikan Shino sesuatu walau ia salah dan malah memberi anak itu sebongkah emas.
Scene lalu berpindah pada dua orang penduduk yang bertanya pada dokter wanita di desa mereka yang bernama Akane, di mana dua pria itu bertanya apakah festivalnya bisa dilaksanakan karena mereka khawatir dengan penyakit misterius yang menewaskan kelima penduduk tadi. Dokter itu menjawab selama ini ia cuma menemukan penyakit misterius itu ada pada kelima orang yang udah pergi ke gunung. Namun ia memperingatkan agar para penduduk gak sembarangan meminum air ataupun alkohol. Balik lagi ke Shino yang menanyakan pada si kera apakah makhluk itu melihat seorang wanita yang menemani kelima penduduk desa saat sedang mencari air. Di sini Shino mencari wanita itu karena ternyata ia sering memimpikannya, walau Shino nggak bisa mengingat wajah dari wanita tersebut. Nggak lama Sosuke pun akhirnya datang bersama Kobungo dan Genpachi menemui Shino, walau anehnya sang kera raksasa tiba-tiba aja menghilang. Shino kemudian jujur kalau ia udah nggak sengaja menghilangkan kelereng milik Sosuke, dan karena itu Shino bilang ia nggak akan pulang sebelum kelerengnya kembali ketemu. Mendengar itu Sosuke auto menggendong Shino dan mengajaknya pulang karena katanya bola itu nggak akan membusuk dan bisa dicari lain waktu. Karena jarak dari sana untuk pulang cukup jauh, Kobungo lalu bertanya pada dua penduduk yang menemui dokter tadi apakah ada penginapan di desa itu. Walau kemudian keempat orang itu malah dimasukkan ke dalam sebuah sel karena mereka udah masuk ke gunung terlarang tanpa izin. Nggak lama Akane datang dan langsung bertanya apakah Shino dan Sosuke berasal dari gereja karena ternyata Akane merupakan dokter yang bekerja untuk gereja juga. Setelah Akane datang dokter pria bernama Sakuraba Joji yang langsung hormat begitu melihat Genpachi karena ternyata ia adalah seorang tentara medis yang dulu bertugas di utara bersama Genpachi dan juga Kobungo. Saat kedua dokter mencoba mengambil sampel darah Shino, nggak diduga Asakeno yang mendengar kabar ada orang-orang ditangkap karena memasuki hutan, datang ke sana dan mengintip dari luar penjara. Namun ia lalu fokus pada wajah Sosuke karena katanya pria itulah yang ada di dalam mimpinya sambil membawa pedang. Keesokan harinya, festival pun dimulai dengan para musisi pengelana yang mempertunjukkan keahlian mereka. Bersamaan dengan itu, Akane nggak menemukan ada yang aneh dari Teshino dan kawan-kawan, dan karena itu keempatnya pun diperbolehkan untuk keluar. Keempatnya diizinkan untuk tinggal di gereja desa, walau Akane bilang gereja itu udah lama nggak digunakan dan udah ia jadikan sebuah klinik. Hingga saat sore harinya, ketika Sosuke sedang sendirian, si Asakeno datang dan langsung menghunuskan pedangnya ke wajah si Sosuke. Setelahnya, saat Shino mencari Sosuke, pria itu ternyata udah ditusuk oleh si Asakeno. Begitu Shino mendekat, Asakeno bertanya kenapa 2 tahun lalu Sosuke menghabisi semua keluarganya. Dan karena Sosuke nggak ngerti apa yang dibicarakan Asakeno, pria itu pun berniat menghabisi Sosuke. Namun Shino keburu mengaktifkan Murasame dan langsung menghalau pedang si Asakeno. Asakeno ternyata cukup kuat dan bisa membuat Shino melepaskan Murasamenya. Namun Asakeno lalu dikejutkan saat melihat Sosuke berubah jadi seekor anjing. Nggak lama, wanita pemimpin musisi pengelana bernama Kokone datang dan bilang kalau ada yang berbeda dari Sosuke. Karena Kokone bilang sang pembunuh nggak pernah berubah menjadi hewan seperti si Sosuke. Dan karena kesalahpahaman itu, Kokone meminta maaf dan bilang kalau ia akan melakukan apapun sebagai ganti dari perbuatan Asakeno. Mendengar itu, Shino meminta bantuan pada Kokone untuk mencarikan kelereng milik Sosuke yang udah hilang. Karena katanya kutukan di gunung itu nggak akan mempan pada Kokone yang bukan manusia biasa. Setelahnya, saat Kobungo sedang mengobati luka Sosuke, ia melihat tanda bunga merah di leher belakang pria itu, di mana tanda itu juga dimiliki oleh Genpachi dan juga Shino. Dan ternyata Kobungo juga punya tanda yang sama, walau itu tersimpan di balik celananya. Di lain sisi, Joji datang dengan heboh karena katanya para penduduk bersiap pergi ke gunung, di mana mereka secara nggak sengaja melihat emas yang ditemukan Shino dan karena itu para penduduk juga menginginkannya. Nggak lama, Shino bilang mungkin ada alasan kenapa gunung itu berbahaya bagi manusia, dan juga ada alasan tertentu kenapa hujan hanya turun di gunung tersebut. Dan di sini akhirnya terbongkar jika si kera sang penunggu gunung marah karena kera kecil yang selalu bersamanya udah tewas. Ia bercerita pada Kokone kalau dulu juga ada wanita yang pernah berjanji akan selalu ada bersamanya, tapi nyatanya ia selalu ditinggalkan oleh orang-orang yang disayanginya. Yang ternyata wanita itu nggak lain adalah Akane saat sang dokter masih anak-anak. Namun di sini disebutkan alasan Akane nggak pergi ke gunung lagi. Karena menurut rumor, kera penunggu gunung hanya suka pada anak-anak aja. Dan maka dari itu, orang dewasa nggak diperbolehkan masuk ke sana. Dan karena kini Akane udah dewasa, makanya ia mengikuti aturan adat untuk nggak pergi ke gunung lagi. Balik lagi ke Akane yang mati-matian melarang para penduduk pergi ke gunung. Namun kocaknya pada siang hari, Murasame membawa sebuah pesan kalau para penduduk udah menculik Shino karena ingin menjadikan anak itu sebagai pemandu yang bisa menuntun mereka ke tambang emas.
Shino pergi bersama teman-temannya dan juga para penduduk memasuki gunung yang anehnya saat itu nggak hujan dan katanya itu bagian dari kutukan. Di mana saat manusia dewasa memasuki gunung tanpa izin, hujan akan tiba-tiba berhenti. Tapi tiba-tiba Murasame datang dan nggak sengaja menabrak sebuah pelindung sampai pecah. Dan saat pelindungnya pecah, hujan pun kembali turun di tempat itu. Dan nggak salah lagi, pelindung itu merupakan buatan sang kera yang kemudian marah dan langsung menyerang penduduk. Sang kera yang mengamuk menewaskan beberapa penduduk, membuat Shino bilang aura kera itu berbeda seperti kemarin. Di sisi lain, Akane nggak sengaja melihat si kera kecil yang udah mati dan mengingat jika kera kecil itu adalah kera yang pernah ia berikan pada sang kera raksasa untuk menemani sang penunggu gunung agar nggak kesepian. Ia juga mengingat kalau dulu dirinya pernah berjanji akan selalu menemui sang penunggu gunung, walau nyatanya Akane nggak pernah kembali lagi. Balik lagi pada si kera raksasa yang terus mengamuk sampai menyebabkan bencana. Shino mencoba melindungi orang-orang dengan kekuatan Murasame dan mencoba berbicara pada sang kera agar menghentikan amukannya. Namun kera itu menjawab ia hanya akan tunduk pada satu orang aja. Hingga akhirnya Akane pun tiba di tempat itu. Akane langsung berkata kalau ia senang bisa bertemu lagi dengan si kera raksasa yang ternyata punya nama Shinonome. Ia pun lalu memberitahu alasannya nggak kembali ke gunung karena Akane belajar di kota dan berhasil menjadi dokter. Ia kembali ke desa saat udah dewasa dan makanya ia nggak pergi ke gunung untuk mematuhi aturan adat. Mendengar itu, Shinonome seketika menghentikan amukannya dan membuat gunung kembali cerah. Walau semua udah selesai, nyatanya hujan nggak juga turun ke desa hingga di sini kita akan diperlihatkan jika Genpachi dan Kobungo yang adalah merupakan iblis angin dan petir membantu penduduk dengan menurunkan hujan untuk desa itu. Hingga keesokan harinya kita juga akan diperlihatkan kalau Kokone udah berhasil mengembalikan kelereng milik Sosuke. Walau Shino di sini nggak berhasil bertemu dengan wanita yang ia cari. Setelahnya, Shino dan Sosuke pun berniat pulang dengan menaiki kereta api. Keduanya duduk di kelas eksekutif, sementara Genpachi dan Kobungo ada di kelas ekonomi. Shino dan Sosuke mendapat tempat duduk eksekutif dengan seorang pria bernama Dosetsu yang udah lebih dulu ada di sana. Hingga nggak lama tiba-tiba turun hujan membuat Sosuke memutuskan untuk mencari minuman hangat untuk si Shino. Setelah Sosuke pergi, Shino berkata kalau ia mencium bau salju dan bener aja karena setelahnya salju pun turun. Yang anehnya saat itu mereka sedang berada di tengah-tengah musim panas. Berpindah pada Hamaji di rumah keluarga Osaki di mana saat itu sang gadis teringat kilasan masa lalu dirinya bersama dengan seorang pria. Sementara itu, saat kereta berhenti di sebuah stasiun, seorang biksu pemburu iblis menaiki kereta dan ia bisa mencium jika di kereta tersebut ada beberapa iblis yang berkumpul bersama. Ia langsung merasakan kalau aura itu berasal dari kelas eksekutif tempat Shino berada. Dan begitu masuk, si biksu sedikit terkejut karena orang-orang yang ada di sana terlihat seperti manusia biasa. Namun di sini akhirnya terbongkar jika si Dosetsu punya iblis pendamping yang merupakan seorang wanita dengan kekuatan es yang langsung menghajar sang biksu dan membuatnya membeku. Shino ternyata mengenal wanita salju tersebut yang ia panggil dengan nama Yukihime, di mana Yukihime pun langsung memeluk Shino membuat si Dosetsu terkejut. Shino berkata kalau ia pernah terperangkap badai salju di sebuah hutan dan Yukihime lah yang menyelamatkannya. Kocaknya setelah itu Dosetsu meminta bantuan Shino agar melepaskan Yukihime dari dirinya karena katanya semenjak Yukihime mengikutinya nggak ada satupun wanita yang berani mendekati pria itu. Mendengar itu, Shino bilang Dosetsu akan mati jika Yukihime pergi darinya. Karena menurut legenda, Yukihime nggak pernah melindungi seseorang sampai terus mengikutinya bahkan hingga di musim panas. Shino juga memberitahu sebenarnya Yukihime juga mendapat resiko karena melindungi seorang manusia. Walau saat Shino akan memberitahu apa resikonya, Yukihime melarang anak itu mengatakannya. Singkat cerita, kereta pun akhirnya tiba di ibu kota, sementara Dosetsu melanjutkan perjalanannya dan berkat Shino ia akhirnya berterima kasih pada Yukihime karena selalu melindungi dirinya. Sosuke lalu bertanya apa yang sebenarnya terjadi jika Yukihime melindungi seorang manusia. Yang Shino bilang Yukihime itu sebenarnya punya suara yang sangat merdu dan nyanyian yang indah, dan dengan melindungi seorang manusia maka Yukihime akan kehilangan suaranya. Setelahnya kita akan ditunjukkan flashback masa lalu Dosetsu saat pria itu hampir mati kedinginan di sebuah gunung bersalju. Hingga Yukihime datang dan bertanya apa Dosetsu ingin hidup. Dosetsu menjawab tentu ia ingin hidup, dan saat Yukihime bertanya apa alasan pria itu ingin tetap hidup, Dosetsu bilang karena ia punya seorang adik yang terpisah dengannya sejak mereka masih kecil. Karena itu, Dosetsu bermaksud mencari adiknya untuk hidup bersama, membuat Yukihime kasihan dan memutuskan untuk mengikuti Dosetsu sejak saat itu.
Keesokan harinya kita akan diperlihatkan jika Hamaji akan segera memulai sekolahnya. Kaname lalu bertanya kenapa Hamaji langsung mau saat ia tawarkan untuk bersekolah. Yang Hamaji bilang itu karena ia ingin jadi seorang dokter. Sebelum pergi, Hamaji meminta Sosuke menyampaikan pesan pada Shino jika anak itu harus mengantar buku-buku Hamaji yang udah dipesan ke asramanya. Malam harinya, Shino pun menuruti permintaan Hamaji dengan menyusup ke asrama sambil membawa buku pesanan gadis itu. Sementara Hamaji sendiri tiba-tiba didatangi teman sekamarnya yang bernama Kumagai Suzu. Suzu bilang ia baru bisa masuk ke kamar karena baru selesai menjalani hukuman yang ia dapat karena terlambat masuk ke sekolah. Nggak lama, Murasame datang mengetuk jendela kamar Hamaji untuk memberitahu gadis itu jika Shino udah berada di sana, membuat Hamaji menemui Shino yang menunggunya di halaman belakang asrama. Setelah memberikan bukunya pada Hamaji, Shino pun berniat langsung pulang ke rumah keluarga Osaki. Namun tiba-tiba ia dihampiri sesuatu yang membuat si Shino berteriak. Keesokan harinya, Sosuke ternyata membawa Shino yang ia temukan gak sadarkan diri ke tempat si Kobungo. Walau Kobungo bilang ia gak menemukan luka apapun dan Shino hanya pingsan aja. Nggak lama, Asakeno dan Kokone juga datang di mana Shino akhirnya bercerita kalau dirinya didatangi oleh sosok hantu boneka. Yang kocaknya, Kobungo akhirnya tahu kalau Shino takut hantu yang padahal selama ini anak itu baik-baik aja bergaul dengan para iblis. Shino pun lalu diminta untuk menggambarkan hantu yang dilihatnya pada sebuah kertas bersamaan dengan Genpachi yang datang ke sana juga. Namun setelahnya, Shino malah ditertawakan karena yang ia gambar terlihat seperti boneka beruang yang lucu. Berpindah pada Hamaji yang bersiap masuk ke kelas pada hari pertamanya bersekolah. Ia tiba-tiba disapa oleh seorang murid bernama Kobayakawa Ruri, di mana Ruri ini merupakan murid sekaligus ketua OSIS yang suka berpatroli mencari siswi-siswi yang melanggar aturan, dan ia menemui Hamaji karena Ruri melihat Hamaji meninggalkan kamarnya untuk menemui Shino. Namun beruntung ia memaafkan Hamaji karena itu merupakan hari pertamanya bersekolah. Ruri lalu memperingatkan jika asrama mereka memiliki seorang penjaga yang akan memberikan hukuman berat bagi siapapun yang udah melanggar peraturan. Membuat Hamaji bertanya tentang sang penjaga pada Suzu ketika ia udah selesai bersekolah. Suzu bilang walau nggak ada yang pernah melihatnya, rumor sang penjaga sangat terkenal di sana sampai nggak ada satupun siswi yang berani membahasnya. Sementara si Asakeno yang penasaran dengan hantu boneka yang diceritakan Shino mengajaknya untuk kembali ke asrama. Malam harinya, Asakeno pun pergi bersama Shino dan juga Sosuke untuk menyelidiki sang hantu. Dan bener aja karena nggak pakai lama, ketiganya pun langsung didatangi oleh sebuah boneka beruang. Boneka itu auto berkata jika ketiganya udah melanggar peraturan dan seketika menyerang Shino dan kawan-kawan. Kocaknya, Asakeno yang udah nggak penasaran lagi malah melarikan diri diikuti oleh Shino, walau keduanya terus aja diserang oleh sang penjaga. Sosuke yang tetap ada di sana kemudian meminta maaf dan mengakui kesalahan mereka. Ia juga bilang kalau mereka ada di sana karena mengkhawatirkan Hamaji, membuat kemarahan sang penjaga jadi mereda. Anehnya, pada keesokan harinya, Suzu bisa tahu jika Hamaji punya teman-teman yang menarik, dan ia juga bilang kalau begitu Hamaji nggak butuh penjagaan lagi. Hingga nggak lama, ia kembali ke kamar karena katanya ada barang yang tertinggal. Setelah Suzu pergi, Ruri datang untuk mengajak Hamaji makan bersama, namun Hamaji bilang ia udah makan dengan teman sekamarnya. Yang anehnya, mendengar itu Ruri berkata bukankah selama ini Hamaji tinggal sendirian di kamarnya, membuat Hamaji menyadari sesuatu dan kembali ke asramanya. Dan bener aja, begitu sampai di sana Suzu udah nggak ada dan hanya ada si boneka beruang di atas kasur Hamaji, yang berarti selama ini Hamaji selalu ditemani oleh sosok dari sang penjaga. Keesokan harinya, Asakeno yang sedang ada di kota nggak sengaja melihat seorang berjubah hijau yang ia kira merupakan pembunuh keluarganya. Ia pun langsung mengejar pria itu dan malah nggak sengaja bertemu dengan Genpachi yang berpatroli, membuat si Asakeno kehilangan jejak. Malam harinya, Asakeno berbincang dengan Kokone tentang masa lalunya, yang ia bilang dulu sang pembunuh membantai keluarganya dan mengambil pedang sang ayah yang bernama pedang Ochiba, di mana pedang itu adalah warisan keluarga selain pedang Osaza yang kini dipegang oleh si Asakeno. Sebenarnya dalam kejadian itu Asakeno hampir aja mati karena sang pembunuh berhasil mengambil hatinya. Namun aneh, Asakeno nggak tewas dan di sini kita akhirnya diperlihatkan jika Asakeno punya sebuah kelereng yang ia simpan dalam sebuah kantong kecil. Hebatnya saat itu Asakeno bisa kembali bangkit dan melukai wajah sang pembunuh. Karena wajah sang pembunuh sangat mirip dengan Sosuke, Asakeno pun lalu menemui pria itu untuk menanyakan apakah si Sosuke punya saudara. Walau Sosuke menjawab ia nggak begitu ingat dengan masa kecilnya, namun Sosuke bilang seingatnya ia nggak punya saudara kandung.
Shino yang ada di sana juga lalu berkata kalau ia bisa merasakan ada yang berbeda di dalam tubuh Asakeno. Hingga nggak lama Kokone datang dan di sini akhirnya terbongkar jika Kokone udah memberikan hatinya pada Asakeno untuk membantu pria itu bertahan hidup. Keesokan harinya, Sosuke dan Shino diminta oleh Ryo untuk melakukan sebuah pekerjaan di gereja yang terlihat udah terbengkalai. Di sana, Sosuke bertanya di pekerjaan sebelumnya ia melihat Shino berbincang dengan seorang wanita. Hingga kemudian kita dibawa flashback saat Ryo mengajak Sosuke membantu pekerjaannya untuk melakukan sebuah upacara pemberkatan. Shino yang ikut ke sana lalu bertemu dengan seorang wanita bermata emas bernama Kohaku yang berkata ini pertama kalinya wanita itu mengikuti acara pemberkatan dan merasa nggak pantas berada di sana. Karena itu, Kohaku bersiap pergi namun Shino memberikan wanita itu sebuah kalung sebagai perlindungan. Shino lalu bilang pada Sosuke kalau ia memberikan kalung tersebut karena ia bisa merasakan kalau hidup Kohaku nggak akan lama lagi. Setelahnya, kita akan ditunjukkan jika Kohaku bekerja sebagai wanita malam yang katanya setiap harinya banyak tamu pria datang hanya karena mereka penasaran dengan rumor yang berkata ada seorang wanita penghibur yang mempunyai bola mata emas. Setelah itu, kita juga akan ditunjukkan jika si Kohaku memiliki penyakit dan mengalami batuk darah. Namun yang mengejutkan, pria pembunuh yang mirip dengan Sosuke lalu datang ke sana dan bertanya apa wanita itu ingin terus hidup. Balik lagi pada Shino yang lari ketakutan saat melihat wajah dua suster yang berada di gereja. Membuat Sosuke harus menyelesaikan pekerjaannya sendirian membantu memperbaiki gereja tersebut. Sementara Shino yang ketakutan berlari ke kota dan gak sengaja bertemu dengan Genpachi. Genpachi yang mengajak Shino bersamanya kemudian bertemu dengan Asakeno hingga nggak lama sang pembunuh ikut muncul di tempat itu juga. Anehnya, pria itu ternyata mengenal Shino dan berkata kalau Shino harus mengumpulkan mereka semua terlebih dulu sebelum dirinya datang menjemput Shino lagi. Dan setelah mengatakan hal itu, sang pembunuh pun hilang begitu aja. Malam harinya kita kembali dibawa pada Kohaku yang ternyata untuk memperpanjang umurnya ia harus rela memberikan satu matanya pada sang pembunuh. Sementara Shino kembali ke rumah Osaki untuk menanyakan pada Ryo tentang sang pembunuh yang mengenalnya. Ryo lalu berkata jika dulu Sosuke yang Shino kenal udah kehilangan setengah jiwanya, makanya yang gak ingat apapun tentang masa kecilnya. Dan mengejutkannya, Ryo bilang kalau sang pembunuh merupakan setengah bagian dari diri Sosuke yang hilang dan maka dari itulah ia bisa mengenal Shino. Shin lalu berpindah pada sang pembunuh yang udah memiliki satu bola mata emas dan menyebut dirinya sendiri sebagai bayangan. Di mana di sana ia sedang berbincang dengan seorang wanita berpakaian suster yang sang bayangan panggil dengan sebutan Tuan Putri. Keesokan harinya, Asakeno marah pada Shino karena ternyata sang bayangan mengenal anak itu. Beruntung, pertengkaran keduanya bisa dilerai oleh Genpachi. Karena si Genpachi menyiram keduanya, Shino dan Asakeno pun terpaksa harus mengganti pakaian mereka. Namun di sana, Shino akhirnya melihat jika Asakeno juga memiliki tanda bunga merah yang sama seperti yang ada di lengan kanannya. Hingga di sini akhirnya Shino tahu jika orang-orang yang memiliki tanda bunga tersebut merupakan orang-orang yang memiliki kelereng yang sedang ia dan Sosuke cari. Hingga ia pun teringat pada kata-kata sang bayangan yang bilang pria itu menunggu Shino mengumpulkan semua kelerengnya. Shino dan Sosuke kembali ke gereja yang dibinta Ryo untuk diperbaiki dan gak diduga keduanya lalu bertemu Kohaku di sana yang wanita itu bilang ia datang untuk mendoakan keluarganya. Kohaku bercerita kalau dirinya dilahirkan dalam sebuah keluarga miskin di utara dan ia juga ternyata udah menikah dan memiliki seorang putra. Namun karena serba kekurangan, wanita itu pun terpaksa bekerja sebagai seorang wanita penghibur. Setelah Kohaku pergi, Shino diberitahu para suster jika nggak mungkin wanita itu udah menikah karena menurut kabar Kohaku udah dijual ke tempat bekerjanya sekarang sejak ia berumur 8 tahun. Nggak lama, Ryo datang ke sana untuk menanyakan bagaimana perkembangan misi Shino mencari seluruh kelerengnya dan meminta anak itu agar secepatnya mengumpulkan ke-8 benda tersebut. Di sisi lain, Kohaku ditemui anak pemilik tempatnya bekerja yang bernama Soichi, di mana terlihat jika pria itu menyukai si Kohaku. Namun, ia juga tahu tujuan Kohaku sering pergi ke gereja yang ternyata Kohaku hanya ingin melihat si Satomi Ryo, walau Kohaku bilang ia ingin melihat Ryo yang udah menghabisi keluarganya di utara. Soichi pun kemudian diminta mengantar sebuah kotak hadiah berisi makanan untuk Shino dari Kohaku sebagai ucapan terima kasih karena udah menemaninya mengobrol. Walau malam harinya, Shino malah meminta ikut dengan pria itu ke tempat si Kohaku bekerja. Kohaku meminta Shino pergi karena ia bilang tempat bekerjanya bukan untuk anak kecil, namun Soichi lalu memberitahu jika Shino ini mengenal si Ryo yang udah menghabisi keluarga Kohaku. Kacaunya, Soichi punya ide menghabisi Shino untuk memberi pelajaran pada si Ryo. Namun Kohaku tentu nggak mau karena Shino nggak ada hubungannya dengan masa lalunya. Parahnya, Soichi nggak mau mendengar Kohaku karena katanya selama Ryo nggak mati, Kohaku akan terus menolak lamarannya. Melihat itu, Kohaku pun mencoba merebut pistol yang Soichi bawa hingga tanpa sengaja pistol itu menembakkan peluru yang mengenai si Shino dengan sangat telak.
Hingga nggak diduga, tembakan itu membuat Murasame murka dan lalu menyerang si Soichi. Tembakan tadi pun akhirnya terdengar oleh Genpachi yang datang untuk memeriksa keadaan hingga ia auto terkejut melihat Shino nggak sadarkan diri dalam pelukan Kohaku. Walau tertembak parah di leher, saat diperiksa luka Shino udah menutup dengan sendirinya, sementara si Soichi Kohaku bilang udah dimakan oleh Murasame. Karena itu Genpachi langsung membawa Shino dan melarang Kohaku untuk mendekati Shino lagi. Dalam perjalanan, Genpachi tiba-tiba dihadang oleh anjing suci milik Ryo sampai nggak lama Ryo juga datang ke tempat itu. Ryo membawa Shino ke sebuah tempat hingga di sana Shino kembali tersadar seakan nggak terjadi apa-apa. Shino kemudian menceritakan apa yang udah terjadi di mana ia bilang tadi hampir mati oleh Soichi, membuat Murasame marah dan menelan pria itu. Shino berbicara dengan nada sombong seakan mengejek Soichi karena pria itu udah salah menodongkan senjatanya pada Shino yang nggak bisa mati. Namun hal itu membuat Sosuke sangat marah dan menampar Shino karena kesombongan anak itu. Dalam perjalanan pulang, Sosuke memberitahu Genpachi bahwa ia kesal dengan sifat Shino yang nggak pernah menyadari kesalahannya dan nggak mau meminta maaf. Sementara Shino sendiri dikurung oleh Ryo di tempat itu karena ia tahu Murasame yang mengamuk tadi udah berubah nggak seperti Murasame yang biasanya. Setelah Ryo pergi, Shino merasakan seluruh tubuhnya seperti terbakar sampai membuatnya tertidur di kamar mandi. Hingga saat Ryo kembali datang di pagi hari, Shino tiba-tiba mengamuk yang Ryo bilang itu terjadi karena Shino udah kehilangan banyak darah dalam insiden tadi. Dan karena hal itu, untuk mencegah amukan Murasame, Ryo dengan sukarela memberikan darahnya sendiri untuk Shino sampai anak itu tertidur. Di sisi lain, Kohaku yang udah diberi kehidupan oleh sang bayangan merasa malam itu tenggorokannya seperti terbakar, di mana ia ternyata udah diubah menjadi iblis haus darah yang lalu menghabisi teman kerjanya sendiri. Kohaku lalu mengingat masa lalunya saat ia dijual oleh keluarganya yang miskin sewaktu gadis itu berusia 8 tahun. Hingga saat terbangun, Kohaku lupa kalau ia udah menghabisi teman kerjanya sendiri dan cuma bilang kalau ia merasa sangat kehausan. Shin lalu berpindah pada Ryo yang memanggil Kaname dan para rubah untuk mengobati lukanya. Nggak lama, Kaname melihat Shino yang saat itu udah tumbuh jadi anak 18 tahun juga memiliki rambut yang panjang. Walau Ryo bilang itu mungkin hanya terjadi sementara sebelum Shino kembali dalam wujud anak kecil lagi. Genpachi juga lalu datang bersama Kobungo untuk melihat keadaan Shino. Genpachi langsung memberikan foto Kohaku pada Ryo dan memberitahu pria itu kalau Kohaku berasal dari desa di utara tempat Ryo menyelamatkan si Hime yang dulu disandra para bandit. Nggak hanya itu aja, Genpachi juga mengabarkan kalau di tempat kerja Kohaku udah terjadi pembunuhan yang menimpa seorang wanita malam. Sementara Kohaku sendiri menghilang dari tempat itu dan karena hal tersebut Genpachi mencurigai jika Kohaku lah pelaku pembunuhannya. Nggak lama, Kobungo tiba-tiba heboh sendiri dan cepat-cepat menyuruh Genpachi keluar dari ruangan itu. Karena ternyata Kobungo melihat Shino dewasa mulai terbangun dari tidurnya, dan ia mengusir Genpachi karena takut si Genpachi menyukai Shino yang tampangnya sangat mirip dengan seorang gadis. Di lain sisi, Kohaku menemui Sosuke di gereja dan berkata ia merasa bersalah karena udah menghabisi teman kerjanya yang dulu sama-sama dijual di sana saat keduanya masih berusia 8 tahun. Sosuke kemudian melihat bayangan Kohaku mengeluarkan sayap membuatnya melarang wanita itu memasuki gereja sambil bilang ia udah nggak bisa menolong si Kohaku. Nggak lama, Ryo juga datang membuat Kohaku bertanya kenapa dulu pria itu nggak menyelamatkan teman-teman dan keluarganya di utara. Yang Ryo bilang saat ia sampai di sana desa Kohaku udah dihancurkan oleh orang lain. Di sini Kohaku akhirnya jujur kalau ia sebenarnya nggak menyimpan rasa dendam pada Ryo yang nggak menyelamatkan orang-orang di desanya. Namun tujuannya selalu datang ke tempat Ryo bekerja hanya karena Kohaku ingin melihat Ryo, orang yang tahu keadaan terakhir dari desanya tersebut. Nggak lama, tubuh Kohaku pun mulai berubah menjadi iblis bersamaan dengan Shino yang datang dan langsung mengeluarkan Murasame. Shino lalu menebas Kohaku untuk mengakhiri penderitaan wanita itu. Karena emang harusnya Kohaku ini udah mati karena penyakitnya ya guys. Dan berkat Shino sekilas kita akan diperlihatkan kalau Kohaku bahagia bisa kembali bertemu dengan keluarganya di dunia yang berbeda. Walau Shino melakukan itu untuk kebaikan Kohaku, ia ternyata merasa sangat bersalah. Beruntung ada Sosuke yang berkata kalau Kohaku pasti nggak marah dengan apa yang udah Shino perbuat. Hingga setelahnya Shino pun tertidur dan kembali dalam wujud anak kecil lagi.
Keesokan harinya, Ryo dipanggil para tetua gereja pusat yang disebut orang-orang bijak, di mana para orang tua itu bertanya tentang rumor seorang anak yang tertembak di bagian lehernya namun masih bisa bertahan hidup. Dan dari sana mereka juga tahu jika anak itu udah berhenti tumbuh sejak 5 tahun lalu. Walau di sini Ryo mencoba menutup-nutupi keadaan Shino dari para orang bijak, namun orang-orang tua itu tetap memintanya membawa Shino ke gereja pusat. Sementara itu, di lain sisi, Shino sedang berjalan-jalan di kota dengan Murasame menuju sebuah toko permen yang baru aja dibuka. Namun saat Murasame pergi lebih dulu, Shino tiba-tiba disekap oleh sang bayangan. Shino auto bertanya kenapa bayangan Sosuke udah berlaku jahat pada Asakeno, di mana sang bayangan menjawab karena ia membutuhkan apa yang Asakeno miliki, sambil menunjukkan mata Kohaku yang udah diambilnya juga. Sang bayangan memberitahu kalau ia mengambil bagian-bagian tubuh dari orang lain untuk melengkapi tubuhnya sendiri. Hingga ia pun kemudian berjanji akan segera menemui Shino lagi. Sekembalinya ke penginapan milik keluarga Kobungo, Shino diberitahu para rubah kalau ada utusan gereja pusat yang datang untuk menjemput Shino, namun Kaname udah mengusir mereka semua. Kaname mengutus para rubah menemui Shino karena ia takut utusan gereja pusat akan datang ke sana juga. Para rubah juga memberitahu kalau Kaname saat ini sedang menjemput Ryo yang belum juga diperbolehkan pulang dari gereja pusat. Shin lalu berpindah pada Kaname yang mencoba menjemput Ryo, namun ia dikejutkan karena ternyata Hamaji juga udah dibawa ke tempat itu. Shino dan Sosuke yang khawatir karena mereka curiga Hamaji akan ditangkap untuk memancing Shino keluar, ikut datang ke gereja pusat di mana keduanya sadar jika sekeliling tempat itu udah dipasangi pelindung. Nggak lama anjing suci milik Ryo menemui keduanya untuk memberitahu jika Kaname, Hamaji, dan Ryo saat ini sedang berada di dalam. Kocaknya saat Shino dan Sosuke udah merasa Hamaji aman karena di dalam juga ada Kaname, si Murasame tahu-tahu menghancurkan penghalang dan menerobos masuk, membuat semua orang yang ada di dalam gereja sadar kalau ada seseorang yang udah menembus pelindung mereka. Karena pelindungnya udah terlanjur pecah, Shino dan kawan-kawan pun akhirnya terpaksa menyusup ke gereja untuk mencari Hamaji. Namun tiba-tiba ia didatangi seorang wanita bernama Lilith yang katanya adalah pelindung dari tempat tersebut. Lilith langsung menyerang, beruntung Shino masih bisa menahan menggunakan Murasame-nya. Namun sial, Lilith lalu mengeluarkan sebuah teknik yang bisa mengikat tubuh Shino sampai nggak bisa bergerak. Walau hebatnya, Murasame ternyata bisa menebas teknik wanita itu membuat si Shino bisa melarikan diri. Shino yang kabur malah tertangkap oleh Ryo yang di sini Ryo menyembunyikan Shino dan nggak memberitahu Lilith di mana keberadaan anak itu. Nggak lama datang seorang pria bernama Venegan yang mengajak Lilith pergi meninggalkan Ryo, di mana sebenarnya Venegan tahu kalau Ryo udah menyembunyikan Shino, namun ia seperti melindungi pria itu. Hingga di akhir season pertama ini, karena gereja pusat kehilangan jejak Shino, Hamaji pun dibebaskan dan kembali ke rumah keluarga Osaki. Oke, karena season satunya udah habis, gue gak undur-undur dan gak yakin movie pamit. Jangan lupa datang lagi besok untuk tahu kelanjutan ceritanya. Bye-bye.